Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kai. Silakan Kai, dipimpin doa. Ya, duduk siap. Iya. Baca doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa kita melakukan kebiasaan yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan. Mulai dari 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Terima Ya, selanjutnya kita akan presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Apakah ada yang sudah masuk? Dadah semua. Masuk semua ya, berarti. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke tema 9, tema 3, pembelajaran 1. Oke, sebelum masuk ke tema 9, subtema 3, apakah kalian tahu apa itu cerita? Sebuah halaman Pak yang berisi rangkaian peristiwa. Ya, betul sekali saja. Jadi cerita itu adalah sebuah karangan yang berisi rangkaian suatu peristiwa. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang sebelumnya Bapak akan mengajarkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu agar siswa dapat menghubungkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Kemudian selanjutnya siswa dapat menceritakan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara tulis. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dengan benar. Kemudian siswa dapat menuliskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet dengan benar. Kemudian yang terakhir siswa dapat mengelompokkan planet dengan tepat. Ya, kita masuk ke cerita. Cerita ini kan dibagi menjadi dua, yaitu ada cerita fiksi dan cerita non fiksi. Ya, jadi cerita fiksi ini adalah cerita yang khayalan atau imajinasi yang ditulis secara subjektif. Nah, kemudian sifatnya ini tidak terjadi sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama adalah bersifat rekaan. Ya, artinya yaitu cerita fiksi ini tidak 100% itu nyata, akan tetapi hanya khayalan atau imajinasi dari si penulis. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang konotatif. Bahasa yang konotatif ini adalah bahasa yang tidak sebenarnya gitu. Jadi bahasanya itu tersirat, kemudian banyak majasnya. Kemudian yang ketiga lebih berfokus menyasar perasaan dan emosional pembaca. Jadi cerita fiksi ini membawa si pembaca ini memasuki dari cerita fiksi tersebut. Kemudian yang terakhir, walaupun ini cerita fiksi atau khayalan, tapi memiliki
pesan moralnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan, oh ya, selanjutnya di sini ada contoh dari cerita fiksi dengan judul menemukan teman di planet lain. Siapa yang ingin membacakan? Saya Ya, silakan Dinda dibacakan. menemukan teman di planet lain. Di suatu malam yang cerah, aku bersama beberapa temanku melakukan proyek penelitian benda-benda ruang angkasa. Kami pun menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan seperti teleskop, buku catatan, dan peralatan tulis. Tak lupa kami siapkan juga cemilan supaya mengerjakan tugasnya jadi lebih menyenangkan. Kami pun memulai setiap langkah penelitiannya, mulai dari menempatkan teropong pada titik yang akan diteliti. Dari teleskop terlihat beberapa planet secara jelas. Setelah beberapa menit mencari titik yang tepat, tiba-tiba terlihat seperti ada kehidupan planet tersebut. Kami melihat seorang anak perempuan sedang melambaikan tangan di teleskop. Kaget itulah yang kami rasakan. Kami menantikan agar apa yang kami lihat. Tidak salah, aku bersama teman-teman bergantian melihat ke arah planet tersebut dengan menggunakan teleskop. Ternyata memang benar semua melihat arah tempat itu. Saking penasarannya, terlintas ide untuk membuat roket yang bisa meluncur langsung ke ruang angkasa. Tapi kami ragu apakah bisa membuat roket yang langsung menuju ke ruang angkasa. Ekstra. Dengan bantuan roket yang tiba-tiba melintas di depan kami, sebuah permohonan pun kami sampaikan. Secara bersama-sama kami mengatakan, kita ingin bisa segera meluncur ke luar angkasa untuk menemui tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Roket yang sudah kami rancang terlihat bergerak dan membuka pintu secara otomatis. Kami masuk ke dalamnya dan di sana sudah tersedia perlengkapan luar angkasa. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, kami segera mengendarai roket itu menuju luar angkasa. Setibanya di sana, aku dan teman-teman bertemu dengan gadis kecil yang tadi melambaikan tangannya. Kami berkenalan dan gadis itu mengajak kami bermain di planet milik dunia. Ternyata planet tersebut seperti bumi, apa saja ada, termasuk bermacam permainan. Gadis kecil itu berkata, aku sedang sendirian di rumah karena laki-laki sedang pergi. Makanya aku tadi bisa melihat teleskop dan bertemu kali yang dia jelasnya dengan wajah berseri. Akhirnya kami bermain di planet itu sampai lupa waktu. Ketika di sana sudah mulai gelap, kami pun pamit pulang. Si gadis kecil berpesan agar kami tidak melupakannya. Dia sangat ingin menjadi sahabat anak-anak di bumi. Kami semua berjabat tangan dengannya dan langsung menuju roket untuk melihat jalan dari bumi. Sungguh pengalaman yang mengejutkan sekaligus tak terlupakan. Ternyata imajinasi kami bisa memberikan inspirasi untuk membuat laporan hasil penelitian secara lengkap dan kami pun mendapatkan nilai yang bagus. Baik, terima kasih Dinda. Ya, jadi Bapak bertanya ya. Nah, dari cerita fiksi ini, siapa sih tokoh utamanya? Ada yang bisa jawab? Aku. Ya, tokoh utamanya adalah aku. Kemudian kapan sih kejadiannya? Malam hari, ya betul. Kemudian di mana tempatnya? Latar tempat, tidak tahu di mana? Mana? Tahu? Nah, betul di luar angkasa. Ya, baik, selanjutnya di sini Bapak menemukan KPD. Ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Ya, di sini Pak menjelaskan ya. KPD. Nah, jadi di sini ada teks cerita fiksi tentang agar
pergi ke planetarium. Nah, jadi kalian baca terlebih dahulu teksnya. Kemudian di sini ada soal, yaitu kalian nih, ada tabel yang pertama yaitu tentang perasaanku dan juga cerita tersebut mengingatkan. Nah, di sini juga ada contoh ya. Contoh, misalnya perasaanku setelah membaca cerita gagal mengunjungi planetarium itu sedih. Nah, jadi di sini perasaannya itu sedih karena cerita tersebut mengingatkan pada pengalaman pribadiku. Kemudian cerita tersebut mengingatkanku. Nah, mengingatkan kepada apa? Mengingatkan kepada peristiwa beberapa hari yang lalu. Pada hari itu, nah di sini diceritain ya, cerita itu bagaimana. Pada hari itu, aku ingin berkunjung ke museum, namun aku datang terlalu sore, sehingga museum itu sudah hampir tutup, dan aku tidak diperbolehkan masuk. Akhirnya, aku pergi ke toko buku untuk membeli buku sejarah Indonesia. Di sana pengetahuanku semakin bertambah. Nah, jadi di sini pengalaman yang sama yaitu adalah gagal. Nah, gagal untuk mengunjungi, oleh yang dari siswa teks ini mengunjungi planetarium, sedangkan dari contoh ini gagal ke membeli, gagal ke museum, seperti itu. Ya, silakan kalian kerjakan secara individu. Waktunya 10 menit ya. Baik, Pak. Ada yang mengalami kesulitan? Kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan ditanya aja ya. Iya, Pak. Gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bunda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Saya pakai spidol, Pak. Jangan. Wah, Gimana? Erlin? Bisa nggak? bisa, Pak. Ini bisa? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, sudah. Pak. Sama yang sudah lagi. Saya, Pak. Apakah semuanya sudah? Sudah. Sudah semua ya? Ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin meminta salah satu dari kalian mempresentasikan hasil Bisa, kerja Pak. kalian. Sama? Ya. Bisa? Oke, Ya. silakan Desa. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman pribadi saya, perasaanku setelah membaca cerita gagal mengunjungi planetarium itu sedih juga, Pak, karena cerita tersebut mengingatkanku pada beberapa hari yang lalu, Pak, di mana aku diajak sama orang tuaku untuk pergi ke akuarium. Nah, tapi karena ada kejadian di tengah perjalanan, terus kita tidak jadi berangkat dan harus pulang, Pak. Jadi saya sedih, Pak, kayak gitu, Pak. Oke, baik, bisa. Terima kasih. Jadi Anissa ini rasanya sedih ya, berarti ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sini Bapak kumpulkan kembali. Ayo, Pak. Oke, selanjutnya sudah masuk ke tata surya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya teknologi yang saat kita gunakan ini berasal dari para ilmuwan-ilmuwan? Tahu tidak? Galileo. Ya, misalnya alat di sekitar kita gitu. Misalnya apa? Handphone. Nah, ya HP. Nah, itu tuh merupakan
hasil dari para ilmuwan membuat teknologi. Oke. Nah, di sini ada salah satu tokoh ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Nah, jadi Galileo Galilei ini merupakan ilmuwan yang menemukan atau mengembangkan itu teleskop untuk meneropong yang ada di luar angkasa, misalnya seperti bintang, kemudian planet, dan Bulan. sebagainya. Oh iya, Galileo Galilei ini berasal dari Italia yang lahir pada tahun 1564. Next, lanjut. Sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya ini merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, kemudian ada planet, kemudian komet, pokoknya semua objek yang mengelilingi matahari. Selanjutnya di sini ada gambar planet ya. Jadi yang pertama itu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Uranus, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Kita bisa lihat planet bulan apa? Di Di musim luar ya? angkasa. Oh iya, di musim bisa. Bapak, tapi aku tahunya planet ada 9. Iya, karena bulu makan 9 ditambah sama Pluto. Ya. Tapi karena Pluto itu dianggap Bukan planet. Udah jauh Planet. ya Pak ya? Jauh. Putaran alaminya Pak, rotasinya. Iya. Cuma ya Pak, kecil. kecil banget, makanya sudah dianggap sebagai planet. Oke Pak. Ya, jadi planet ini dikelompokkan menjadi 2. Apa aja? Yaitu planet bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam ini planet yang paling mendekati dengan matahari. Sedangkan bagian luar ini planet yang jauh dari matahari. Nah, apa saja planet bagian dalam? Bagian dalam itu ada Merkurius, Venus, sama Bumi Pak. Ya, jadi planet bagian dalam yaitu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Satu laginya apa Pak? sama Mars. Oh, ya. Mars itu apa Pak? Planet Oh, itu yang warna yang merah. merah, iya. Bapak itu Jupiter lucu. Ada cincinnya. Kemudian bagian luar Bapak Jupiter kayak yaitu adalah Uranus, kemudian ada Jupiter, Oh iya, Saturnus, planet ya Pak ya? sama Neptunus. Ya. Oh. Jadi kalian sudah tahu kan pengelompokan planet? Iya. Oke, kita lanjut masuk ke ciri-ciri planet. Apa tuh Pak? Saya mau baca Pak, saya mau baca. Ya. Ciri-ciri planet. Yang pertama, melakukan revolusi mengelilingi matahari. Ya, tentu semua planet pasti akan mengelilingi matahari. Ya, kemudian melakukan rotasi pada proses sendiri atau planet ini sudah ada jalurnya sendiri sehingga cukup stabil. Kemudian yang ketiga, memiliki massa yang cukup besar. Nah, sehingga planet ini itu memiliki gaya gravitasi. Kemudian bentuknya itu hampir bulat ya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki atmosfer. Lanjut. Kenapa Bapak saya nggak boleh baca? Selanjutnya kita masuk ke komet. Komet ini adalah atau yang biasa disebut dengan bintang molekul. Apa yang pernah lihat komet? Enggak. Enggak Pak. Sama ada kapan Pak? Nggak pernah
langsung belum. Dari mana Pak? Siapa tahu itu bentuk rawan itu dari mana? Gitu. Dari Itu kemudian pada itu lonjong ya, kemudian di sini kayak ada api ekornya berapi. berapi ya Pak. Iya. Terus ini nih terbentuk dari es dan debu. Ya. Debu dan gas. Jadi debu. Kemudian ciri-ciri komet yaitu tersusun dari debu dan es yang membentuk. Kemudian memiliki elips atau lintasan. Kemudian sangat mudah terbakar ya. Kamu bagian ekornya. Kemudian yang terakhir, nah ini ekor komet ini akan semakin panjang ketika semakin dekat dengan bumi. Oh berarti kalau ada es ada debu jadi komet. Oke, selanjutnya Itu Bapak ingin melihat KPD, namun ini KPD-nya secara berkelompok ya. baik Jadi Pak. kalian silakan membagi kelompok ya. Pak. Ya, kalau jelaskan ya. Jadi di sini ada teks yang berisi tentang tata surya. Kemudian itu ada soal dua ya mengenai persamaan dan perbedaan. Kemudian ciri-ciri dari planet dan komet. Tuh. Kalau ada yang mengalami kesulitan bisa langsung tanyakan saja ya. Oke. Baik Pak. Gimana nih kelompoknya bisa agak Bisa masuk ya? Benar Pak. gimana lancar nggak? Pak. Lancar. Kayak planet pemecah Pak. Ini apakah ada kesulitan? Sudah Nih? Pak. Sudah lancar Pak. Lancar Pak. Bapak nanti tanya komen Pak. Bapak yang boleh planet nggak Pak? Planet boleh nggak Pak? Bapak tahu Bapak kok planet itu ada fungsinya. Bapak kita bikin planet dari bola. Ya, Bapak masih waktu sebenarnya untuk mengerjakan. Gimana? Udah pada selesai? Belum? Udah Pak. Udah? Udah. Oke, sekarang kita kelompok Aisyah silakan mempresentasikan nomor satu. Bisa Pak yang bacain. Oke, Dibacain atau maju Pak? Kalian maju, waktu. Oh maju. Yang mana Pak? Udah sini Pak. Ya, Ada di sini Pak. Oh ada di sini. Persamaan itu. Tidak kamu menghalangi waktu. Perbedaan. Jelaskan persamaan dan perbedaan. Nah, perbedaannya kalau komet itu orbitnya berbentuk parabola, lebih lonjong dan panjang. Kalau planet itu orbitnya elips dan lebih pendek. Dari ukurannya, komet ini ukurannya lebih kecil, kalau planet lebih besar. Nah, kalau komet memiliki serabut putih yang mirip seperti ekor, kalau planet tidak memiliki serabut putih. Lalu kalau komet ini sifatnya mudah hancur, kalau planet tidak akan mudah hancur. Nah, persamaannya antara komet dan planet itu sama-sama benda langit yang mengorbit matahari, sama-sama anggota tata surya dan tidak memiliki cahaya sendiri. Baik, terima kasih buat penjelasan. Ya, Oke. akan itu kembali. Kasih Bapak. Ya, jadi tadi kita menjawab benar ya. Yeay. Bapak ingin tanya, kenapa komet itu mudah hancur dibandingkan dengan planet?
Gitu. Jadi udah hancur ya Pak ya? Iya. Kalau udah kecil itu udah hancur. Iya. Kan kalau pan ini kan sudah punya elips ya kan? Elips itu apa Pak? Elips itu adalah jalur gitu kan? Itu jalur. Berarti kalau kamu belum ada jalurnya? Bukan, maaf. Elips itu bukannya lonjong? Iya, itu maksudnya. Iya. Maaf, salah. Iya. Bapak tes ya Pak ya? Iya. Iya. Bapak belum ngopi. Selanjutnya kelompok Mau belajar ini. untuk menjelaskan. Ini ya di sini aja. Maju lah. Maju aja. Sampai pulang. Gimana tuh? Iya. Soalnya dibaca dulu. Jadi soalnya itu analisis ciri-ciri planet dan komet berdasarkan yang telah pelajari. Ini baca ya. Bukan bercanda itu. Ya, jadi ciri-ciri komet itu berbentuk lonjong, planet itu berevolusi mengelilingi matahari. Lalu yang kedua tersusun dari partikel es dan debu yang membeku. Lalu ciri planet melakukan rotasi pada porosnya. Yang ketiga, sangat mudah terbakar pada bagian ekor. Lalu memiliki atmosfer kalau planet Tam. Oke, Bapak tadi saya mau. Terima kasih. Ini Tadi kita kemarin untuk ini gak boleh masuk tahu. selanjutnya Bapak akan mengambil balik. Ini dikumpulin. Dikumpulin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengasih soal yang akan dikerjakan. Evaluasi ya, nanti kalian kerjakan secara individu. Oke. Kalau sama mama boleh nggak Pak? Kita mau ngerjain bareng-bareng kan ya kalau di sekolah. Ya. Itu apa Pak? Dia sendiri. Tapi udah ini. Kalau belajar kelompok baru boleh Pak? Boleh. Kita belajar bareng itu di rumah siapa? Di rumah Nisa aja. Oke. Di rumah Mama aja. Iya. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita dapat mengetahui apa itu cerita fiksi. Jadi hadiah cerita fiksi itu adalah cerita yang berisi hayalan, imajinasi, yang tulis secara fiktif. Kemudian ada dari ciri-ciri si cerita fiksi yang pertama yaitu berisi rekayasa, kemudian bersifat tentatif, kemudian terdapat pesan moral. Kemudian selanjutnya mengenai sistem kata surya. Kata surya ini adalah sistem yang berada di luar angkasa yang terdiri dari planet, kemudian hari, komet, bintang, bulan dan sebagainya. Terus juga ada ciri-ciri dari planet, kemudian ada ciri-ciri komet, dan begitu. Ya, anak-anak mana? Sudah pada mengerti semua? Ngerti. Oke. Nanti kalian di rumah baca-baca lagi. Ya. Baca-baca apa Pak? Baca-baca ini. Baca boleh nggak Pak? Saya baca komik Pak. Enggak, ini materi yang HP yang baru mau pulang. HP yang baru. ya. Oke. Kenapa saya pusing lihat soal evaluasi dan soalnya? Ya, selanjutnya kita akan tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Kepada KM dipersilakan. Duduk siap. Sebelum pulang, kabarnya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
memberi salam. Assalamualaikum